Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Rif Wiguna. Apa kabar, Rif? Baik Pak John, terima kasih sekali untuk mengundang saya ke sini. Thank you so much. Oke, boleh perkenalkan diri, Rif? Boleh Pak. Again, like you said, saya Rif Wiguna. Saya bekerja dengan Panda Express sebagai Vice President dari Supply Chain Management, yang dimana saya bertanggung jawab akan global sourcing, basically bagian pembelian. Jadi pembelian untuk makanan Panda Express seluruh Amerika, bukan? Yes. Rif itu asal dari mana? Dan bisa sampai ke Amerika bagaimana gitu? Oke. Saya berasal dari Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Long time ago. Long time ago. Oke, that's okay. Tapi bisa sampai ke Amerika bagaimana itu? Perjalanan sampai bisa kerja sama Panda Express. Ya, saya basically sudah selesai SMA, saya pergi ke Sydney, Australia sebagai exchange student dengan Rotary International setahun. Kemudian dari situ saya berangkat ke Amerika dan pergi sekolah di Menlo College, di Menlo Park, right, in your neighborhood. Oh, expensive school. And then I transferred to USC and I majored in industrial and systems engineering, and I did my MBA from Cal Poly Pomona. I worked for several restaurant company and food manufacturing company before that. So I worked for Oscar Mayer Foods as an industrial engineer for 5 years. And then I worked for Carl's Jr. as a research and development engineer for 5 years. And then I moved to Panda Restaurant Group. At that time, we only have 100 restaurant. Kita ada 100 restoran pada waktu. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 1995. Dan juga pada waktu itu kita omsetnya sekitar $70 juta. Dan sekarang sudah mencapai $4 miliar. Wow. I know it's also you are a hobby of singing, music. Oh ya, saya ada band. Oh, ada band. Lagu apa biasanya? Well, pada dasarnya untuk acara Indonesia kita membawakan lagu-lagu zaman dulu ya, seperti Pertemuan atau lagu-lagu Kus Plus dan sebagainya. Right? Lagu-lagu Ismail Marzuki, lagu-lagu Kus Plus, dan untuk nostalgia sebagian, dan juga tergantung acaranya kita juga main classic rock dan sedikit pop jazz. Biasanya main di mana, Rev? Oh, biasanya main di tempat-tempat yang ada acara Indonesia seperti ICAA Bazaar for Chinese New Year, atau kadang-kadang ada pertemuan-pertemuan yang lebih kecil untuk masyarakat Indonesia, dan kita dengan senang hati membantu dengan memberikan sumbangan band kita. Excellent. I like that. Okay. Just to go over the success of Panda Express, itu apa rahasianya? Yeah, I think Panda Express, it's founded by a husband and wife team, like Andrew and Peggy Chern. Rahasianya saya rasa ada consistency of makanannya sangat konsisten, dan kita juga sangat put priority of safety, food safety, then also we use the best quality ingredients, right? And then also cleanliness of the store is sangat diperhatikan oleh kami. Jadi kalau Pak John datang ke Panda Express, kita ada 2.200 toko, dan kalau Pak John pergi ke situ, toko yang mana aja rata-rata sama. Misalnya Pak John pergi ke toko yang di Stonestown, dan pergi ke toko yang di Tenforan or other places, rasanya kurang lebih sama, kebersihannya sama, dan sangat safe untuk makan di Panda. Dan mungkin bisa mulai dengan sejarah dari Panda Express. Sejarahnya bagaimana mereka mulai sampai bisa sukses sekarang.
Ya, Panda Express sebenarnya dimulai dengan Panda Inn. Jadi foundernya itu membuat satu restoran dengan ayahnya yang chef, uh, uh, yang restorannya mirip seperti PF Chang begitu, tapi original. And then dari situ beliau membuka beberapa toko lagi dan pada suatu saat dapat kesempatan untuk membuka uh, restoran itu di Glendale Galleria, a mall di di Los Angeles. Tapi mereka berpikir kita kan food service restoran besar. Kalau di mall itu pada saat itu adalah food court trend ya. Jadi dia pikir wah kita bikin yang express version dari Panda Inn, lahirlah Panda Express pada waktu itu. Jadi menunya diambil dari Panda Inn, dibikin untuk fast food version, fast casual, dan we never look back after that. It was an incredible success story. Okay, jadi kalau nggak salah Panda Express is not a franchise, it's actually owned everything by this couple, right? Yes, Panda Express is similar to Starbucks. We own and operate all the stores around the country. Excellent. Dan untuk yang ingin buka restoran ya, what is the process untuk diaspora Indonesia yang penting? I think first, I think you have to open the company, right? Well, saya kan apa namanya? Saya bukan entrepreneur, ya. Saya sebenarnya kan basically took the corporate life. Ya. Jadi kita sangat structure in terms of all those process dan kebanyakan sudah ada stepnya, sudah ada source-nya. Tapi untuk entrepreneur saya rasa tidak harus prepare everything sampai 100% perfect. Just make sure you have substantial information that you feel good about, and then with that you could go forward. Kita harus passionate about what we do. We have to love what we do. Right? We have to be honest and honest and have integrity. As far as the step, it will be different for different setup. I mean, if you open a full service restaurant, it's different. If you open a bar, it's different. If you open a fast food, it's different, right? But you just have to know all those stuff, and perhaps you could also pakai apa consultant atau something like that for you to do that. Ya, jadi untuk saya tidak ada resepi yang persis sekali. Kalau misalnya membuka restoran Indonesia, right? Nomor satu, kita harus senang masak, right? Kerja keras itu udah pasti, long hours, right? So, dan mungkin cari lokasi yang sangat strategis, ya. Juga pricing-nya harus dilihat apa. Jadi mesti study di sekitarnya. Misalnya mau buka di Stonestown situ ya. Mesti lihat kompetisinya, charge-nya berapa harganya dan sebagainya. Terus marketnya bagaimana dan sebagainya itu. Dan kalau untuk hire orang, apa yang penting untuk dilihat? I think saya rasa kalau soal hire itu Pak nomor satu adalah karakter dari orangnya. Jadi kita harus cari orang yang bisa bukan cuma hanya bisa dipercaya, tapi orang yang bisa kerja keras dan can do attitude, right? Dan yang ingin selalu continuously bertambah maju, continuously want to improve themselves, right? Jadi orang yang juga punya ownership mentality, right? Jadi orang itu harus like, ya saya mau belajar, ini emang bukan perusahaan saya, tapi di sini saya akan bekerja seolah-olah ini, kepunyaan saya. Jadi seperti itu, ownership mentality sangat penting, Pak. Dan kalau Rif lihat ya, banyak restoran yang tutup kan. What should one look at before they get into the restaurant business yang penting dalam? Well, I think research tentang viability of the concept,
that's sangat penting ya. Apa konsep ini orang suka. Jadi misalnya kita sebagai orang Indonesia, kita bilang, oh kita mau offer rujak. Untuk kita rujak enak sekali Pak ya. Tapi kita kalau bikin rujak sebagai dessert atau sebagai after meal, belum tentu orang sini suka. Ya. Dan juga I think Pak, pada dasarnya pemerintah juga memainkan peran sangat penting seperti makanan Thailand gitu ya. Makanan Thailand kan itu disupport langsung dari pemerintah Thai. Nah, jadi kalau membuka restoran dan sebagainya sudah banyak sekali resource, mungkin research, information dan real estate position di mana harus buka dan sebagainya itu ada. Jadi hal-hal begitu. Oke. Dan pesan terakhir untuk pemirsa Kabari yang ingin buka restoran, apa itu? Pesan terakhir, I think seperti saya bilang juga tadi, nomor satu kita harus senang dengan apa yang kita kerjain. Harus ada passion. The passion has to be there. Kalau ingin membuka restoran, nomor satu kita tanya sendiri. Kalau saya tidak perlu, kalau saya sudah independently wealthy, would I do this? Begitulah pada dasarnya. Jadi kalau kita mau membuka restoran dan kita tanya, kenapa mau membuka restoran? Karena saya mau dapat duit, dapat uang banyak, right? Itu bukan reason yang bagus. Kita mesti kalau misalnya membuka restoran kita harus bilang, oh karena saya senang masak, karena saya senang ketemu orang, karena saya senang kreativitas bikin makanan yang dishes yang beda-beda, right? Dan stuff like that. Dan I think that's saya mungkin tidak bisa memberi Pak John program yang ini ada spreadsheet, go through the checklist. Saya lebih mementingkan kenapa, mengapa, dan why do you want to do what you want to do. Right? So you have to ask that question yourself first. Whoever doing this. Jadi yang untuk membuka restoran, nomor satu tanya itu, mungkin sesudah itu you have to do your research. Okay? Jadi you have to do your research and you have to validate that. Make sure you also have a working capital. And sometimes juga mungkin kalau ada partner, it helps you, right? Because ini restaurant business sangat berat. Oke, baik, Rif. Thank you ya for your time. And untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi.